Shalom, selamat muda yang sama dikasih Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Sebagai anak-anak muda, tentunya pasti kita mempunyai banyak rencana-rencana dalam kehidupan kita. Mungkin itu rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang. Sahabat muda yang sama dikasih Tuhan, mari luangkan sejenak waktu kita untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua. Walaupun saat ini saya tahu bahwa mungkin saat ini kita ada di rumah dan sedang diisolasi, ataupun mungkin kita bekerja tetapi penuh dengan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Ya, kembali kepada tema kita pada pagi hari ini yang menekankan bahwa manusia boleh berencana tetapi Allah yang menentukan. Sahabat muda yang sama dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita patut merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Pertama, di ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, "Jadi jika sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Lalu di ayat yang ke-14, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Apakah saudara rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari? Tentu jawabannya tidak. Karena pada dasarnya kita manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif pada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa sebagai manusia, kita boleh melakukan banyak rencana-rencana. Tetapi di dalam rencana itu ada hal yang harus kita libatkan, yaitu Allah. Saudara muda yang sama dikasihi Tuhan, begitu banyak agenda besar di dalam kehidupan manusia pada saat ini yang harus terbengkalai karena penyebaran virus COVID-19. Mungkin di dunia olahraga contohnya, di sepak bola, Liga Champion harus ditunda padahal sudah mencapai babak 16 besar, dan liga-liga domestik, liga-liga internasional lainnya harus dihentikan karena untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan juga termasuk liga di Indonesia harus dihentikan. Bahkan banyak pertemuan-pertemuan yang harus dihentikan termasuk di Indonesia itu karena penyebaran virus COVID-19. Apakah semuanya itu bukan sesuatu hal yang direncanakan? Saudara yang sama dikasihi Tuhan, termasuk mungkin sahabat pemuda yang sama dikasihi Tuhan juga pada saat ini, ada yang berencana mungkin sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi dan mempunyai target-target di bulan berapa dia harus menyelesaikan, tetapi harus terbengkalai karena kejadian penyebaran virus corona. Dan juga mungkin ada rekan pemuda saya yang saat ini sedang bekerja, harus mengurungkan target pencapaiannya dalam dunia kerja karena penyebaran virus ini juga. Dan juga mungkin ada rekan pemuda yang mungkin saat ini sudah berencana dan bahkan sudah menentukan tanggal-tanggal tertentu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi harus ditunda, dan rencana itu pun harus ditunda karena sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah ini membuat kita sedih? Ya, memang kita sangat sedih, dan bahkan mungkin pada saat ini kita kecewa dengan keadaan. Tetapi ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak bisa menjamin bahwa setiap apa yang kita rencanakan itu akan terwujud. Oleh sebab itu, di dalam Yakobus ini juga Yakobus mengingatkan kepada 12 suku di perantauan bahwa di dalam melakukan segala pekerjaan mereka boleh berencana, tetapi yang terpenting adalah mereka harus melibatkan Tuhan ada di dalamnya. Di ayat 15 di sana dikatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Jika Tuhan berkehendak. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, merencanakan sesuatu hal yang penting harus kita lakukan adalah melibatkan Tuhan dengan mengatakan jika Tuhan berkehendak. Tetapi bukan berarti juga sebagai manusia kita tidak melakukan rencana. Karena Yesus sendiri mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus juga tetap memiliki rencana seperti dalam pekerjaan. Yesus di dalam perumpamaannya dalam sebuah pembangunan itu diperlukan sebuah anggaran. Artinya anggaran ini menunjukkan bahwa manusia itu perlu adanya sebuah perencanaan
termasuk anggaran dana berapa yang harus dihabiskan. Tetapi kembali lagi, Yakobus ini kembali juga mengingatkan bahwa di dalam perencanaan pun tidak cukup sampai di situ. Ada hal yang terpenting yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita, yaitu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Dan oleh sebab itu di sana dikatakan, di ayat 15 dikatakan, jika Tuhan menghendakinya. Oleh sebab itu saat ini mungkin Anda merencanakan sesuatu hal di dalam kehidupan Anda yang saat ini mungkin terbengkalai. Mungkin ketika Anda merencanakannya, mungkin Anda melupakan Tuhan. Mungkin Anda tidak mengatakan jika Tuhan berkehendak. Oleh sebab itu kita kembali diingatkan, ditekankan bahwa setiap kita melakukan rencana, setiap kita ingin melakukan sesuatu, terpenting yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mengatakan jika Tuhan berkehendak. Bukan berarti bahwa Tuhan ingin main-main dengan kita, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan kemajuan, Allah ingin tetap mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mempunyai kuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seperti tema kita pada saat ini, yaitu manusia berencana, Allah yang menentukan, itu kembali mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia, kita harus dengan rendah hati untuk terus menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Lalu di ayat 17 di sana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini konteksnya bukan hanya soal perbuatan baik, tetapi ini juga soal perencanaan. Mungkin kita mempunyai rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kita, bahkan rencana-rencana pelayanan kita, rancangan masa depan kita, hal-hal yang baik yang sudah kita rencanakan, tetapi harus terhenti karena berbagai hal, termasuk yang terjadi pada saat ini. Tetapi itu bukan itu membuat kita menjadi lebih kecil hati di hadapan Tuhan, tetapi membuat kita semakin terpacu bahwa selain melakukan rencana, kita juga harus datang kepada Allah, membawa hidup kita, membawa setiap rencana kita, sehingga apa yang kita rencanakan ketika itu gagal, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita kembali merenungkan bahwa mungkin Allah belum menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Oleh sebab itu sahabat muda, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita boleh berencana, kita boleh mempunyai mimpi-mimpi, tetapi terpenting mari kita serahkan semua rencana-rencana hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan segala kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Untuk firman Tuhan Yesus